Israel expects the leaders of the free world to stand firmly against the ICC outrageous assault on Israel's... Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengajak para pemimpin dunia untuk menentang kemungkinan surat perintah penangkapan terhadap dirinya. Surat tersebut dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC atas tuduhan kejahatan perang di Gaza. Dalam video di akun YouTube resminya, Netanyahu mengkritik wacana ICC atas rencana menangkap dirinya. Ia menuduh pengadilan yang bermarkas di Belanda tersebut menghalangi Israel dalam upaya membela diri dari Hamas. Jika ICC benar-benar mengeluarkan surat penangkapan terhadap Netanyahu, maka dianggap sebagai kejahatan antisemit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, Netanyahu menyerukan para pemimpin dunia bebas untuk menentang ICC mengeluarkan surat tersebut. Sebagai informasi, ICC membuka penyelidikan atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Israel di tepi barat dan Gaza pada tahun 2021. Penyelidikan tersebut juga mencakup peristiwa-peristiwa sejak tahun 2014. Belakangan, para pejabat tinggi Israel mendengar kabar soal kemungkinan ICC mengeluarkan surat penangkapan terhadap Netanyahu. Mereka pun langsung menyusun strategi untuk mencegahnya, mulai dari melobi pengadilan, meminta bantuan negara barat, hingga menyiagakan kedutaan besar. Israel expects the leaders of the free world to stand firmly against the ICC outrageous assault on Israel's inherent right of self-defense. We expect them to use all the means at their disposal to stop this dangerous move. 6 months after the terrible Hamas massacre of October 7th, 80 years after the horrors of the Holocaust, the Jewish state calls on decent people everywhere to reject this outrage by the ICC, to stand with Israel as we fight the barbarians of Hamas in Iran and as we work to secure a more peaceful world. Duta Besar Jerman untuk Palestina Oliver Auska diserang oleh massa saat berkunjung ke tepi barat pada Selasa 30 April kemarin. Massa mengamuk karena Jerman ikut mendukung Israel dalam perang di Gaza. Peristiwa ini terjadi saat Auska berkunjung di Universitas Birzeit dekat Ramallah di tepi barat. Rekaman video memperlihatkan diplomat tersebut berjalan cepat menuju mobil karena dikejar oleh mahasiswa. Setelah itu, massa berusaha merusak mobil yang ditumpangi Auska dengan menendang hingga memecah kaca spion. Dilansir Jerusalem Post, Auska adalah satu dari sekelompok utusan yang diserang pada pertemuan Kepala Misi Uni Eropa untuk Otoritas Palestina di Museum Nasional. Sebelum kejadian, mahasiswa Palestina menyerukan protes lewat Facebook atas kehadiran perwakilan Jerman. Hal ini karena Berlin turut mendukung Israel dalam perang di Gaza. Amir Kayet, seorang mahasiswa dari Universitas Birzeit, mengatakan mereka memaksa diplomat Uni Eropa untuk pergi. Ia menegaskan bahwa siapapun yang terlibat dalam genosida dan serangan terhadap Gaza tidak akan diterima. تم طرد السفير الألماني من الجامعة هيو وحوش الشباب يلا الجامعة أرخص منك اللي دخلك برا The International Criminal Court in The Hague is contemplating issuing arrest warrants against senior Israeli government and military officials as war criminals. This would be an outrage of historic proportions. International bodies like the ICC arose in the wake of the Holocaust committed against the Jewish people. They were set up to prevent such horrors, to prevent future genocides. Yet now, the International Court is trying to put Israel in the dock. It's trying to put us in the dock as we defend ourselves against genocidal terrorists and regimes, Iran of course, that openly works to destroy the one and only Jewish state. Branding Israel's leaders and soldiers as war criminals will pour jet fuel on the fires of anti-Semitism, those fires that are already raging on the campuses of America and across capitals around the world. It will also be the first time that a democratic country fighting for its life according to the rules of war is itself accused of war crimes. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes
endless measures to prevent civilian casualties, measures that no other army takes. It does so while fighting a terrorist enemy which uses its own civilians as human shields. You know the truth. Hamas places its weapons, its terrorists, in hospitals, schools, mosques, and throughout civilian areas. They do this in order to win immunity and to maximize civilian casualties. So while Hamas shows no care for the lives of Palestinians and steals humanitarian aid meant for civilians, Israel is facilitating a surge of humanitarian assistance to Gaza. And we do this to ensure that the Palestinian population's humanitarian needs are met, rather than commend Israel for abiding by the rules of war while fighting an enemy that violates every rule of war, including holding 133 Israeli men, women, and children hostage. Who's the ICC targeting? The democracy called Israel. And in targeting Israel, the ICC would be targeting all democracies because it would be undermining their inherent right to defend themselves against savage terrorism and wanton aggression. Clearly, this threat by the ICC is not an attempt to enforce the law. Israel is not even subject to the court's jurisdiction, and it has an independent legal system that rigorously investigates all violations of the law. Rather, this ICC attempt is an attempt to paralyze Israel's very ability to defend itself. The government and people of Israel reject outright this grave threat to our security, this grave threat to our very existence. And I want to assure you, no ICC action will impact Israel's ironclad determination to achieve the goals of our war with Hamas terrorists. We will destroy Hamas's military and governing capabilities in Gaza. We will release all our hostages, and we will ensure that Gaza never poses a threat to Israel again. Israel expects the leaders of the free world to stand firmly against the ICC outrageous assault on Israel's inherent right of self-defense. We expect them to use all the means at their disposal to stop this dangerous move. 6 months after the terrible Hamas massacre of October 7th, 80 years after the horrors of the Holocaust, the Jewish state calls on decent people everywhere to reject this outrage by the ICC, to stand with Israel as we fight the barbarians of Hamas and Iran, and as we work to secure a more peaceful world. Lebih dari 100 gerai restoran makanan cepat saji Kentucky Fried Chicken atau KFC di Malaysia terpaksa ditutup. Penutupan dilakukan menyusul aksi boikot selama berbulan-bulan atas dugaan hubungan KFC dengan Israel. KSR Brand Holding PhD yang mengoperasikan KFC dan Pizza Hut di Malaysia mengatakan pihaknya menutup sementara gerai KFC sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang buruk. Pernyataan itu tidak merinci berapa banyak gerai yang akan ditutup. Namun, laporan media lokal mengatakan lebih dari 100 gerai akan ditutup. Karyawan yang terkena dampak penutupan ditawari kesempatan untuk pindah ke gerai-gerai di daerah dengan keterlibatan pelanggan yang lebih tinggi. Sebagai informasi, Malaysia telah menjadi pendukung setia Palestina sama seperti Indonesia. Beberapa merek makanan cepat saji barat di negara tersebut menjadi sasaran boikot atas dukungan Amerika Serikat terhadap Israel. Ketua kelompok pro-Palestina Malaysia, Muhammad Nazari Ismail mengatakan, KFC sebenarnya tidak masuk dalam daftar perusahaan sasaran BDS yang dipimpin Palestina. BDS merupakan istilah untuk gerakan boikot, divestasi, dan sanksi. Namun, menurut Nazari, banyak warga Malaysia melihat operator makanan cepat saji Amerika berhubungan dengan Israel termasuk KFC. Alhasil, restoran tersebut juga terkena aksi boikot. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan berat di tengah berlangsungnya perang Gaza. Tekanan itu berasal dari para pemimpin oposisi yang terus-menerus melontarkan kritik. Salah satu orang yang kerap mengkritik Netanyahu adalah pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid. Lewat akun media sosial X-nya, Lapid mengatakan bahwa Israel dipimpin oleh orang gila yang tidak bertanggung jawab. Ia menuduh Netanyahu gagal mencapai tujuan perang di Gaza, yakni melenyapkan Hamas dan membawa pulang seluruh sandera. Tak hanya itu, Lapid juga menyindir Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir sebagai menteri dengan catatan kriminal. Ia mengaku heran mengapa pemerintah Israel masih mempertahankan Ben-Gvir di kabinet.
Meski berulang kali dikritik, Netanyahu menegaskan bahwa perang di Gaza akan terus berlanjut. Bahkan pihaknya telah menyiagakan tentara untuk menyerang Rafah. Padahal wilayah tersebut menjadi rumah bagi jutaan warga Palestina. Netanyahu juga mengabaikan usulan gencatan senjata dari berbagai pihak untuk meredam konflik di wilayah tersebut. Maskapai penerbangan Emirat Fly Dubai mendapat kecaman karena mempromosikan pariwisata di Israel. Dalam panduan perjalanannya, Fly Dubai menggambarkan Israel sebagai salah satu negara paling dinamis di Timur Tengah. Fly Dubai menyebut kota tua Yerusalem sebagai tempat yang wajib dikunjungi ketika berlibur ke Israel. Padahal sebelum tahun 1967, kota tersebut secara resmi milik Palestina. Yerusalem adalah tempat di mana Masjid Al-Aqsa berdiri, namun diklaim oleh Israel sebagai situs paling suci umat Yahudi. Hampir seluruh komunitas internasional menolak klaim Israel atas kepemilikan Yerusalem. Tak hanya destinasi wisata, Fly Dubai juga mempromosikan sejumlah makanan khas Israel. Maskapai penerbangan ini meluncurkan layanan komersialnya ke Tel Aviv pada tahun 2020. Ini menjadi layanan komersial reguler pertama setelah Uni Emirat Arab dan Israel sepakat menormalisasi hubungan. Warga Palestina menilai normalisasi telah melanggar kebijakan Liga Arab yang menentang pendudukan Israel di tanah Palestina. Konsensusnya adalah tidak boleh ada hubungan dengan Zionis sampai Israel berdamai dengan Palestina. Iran baru saja menyelesaikan kontrak pembelian helikopter hingga jet tempur dengan Rusia. Nantinya kendaraan udara tersebut akan digunakan untuk memperkuat militer Iran. Wakil Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Mahdi Farahi menyebut ada 3 jenis kendaraan udara yang dibeli dari Rusia. Pertama helikopter serang Bil Mi-28, kemudian jet tempur Su-35, dan terakhir jet latih Yak-130. Jenderal Farahi mengklaim bahwa Iran memiliki armada helikopter militer paling kuat di Timur Tengah. Pencapaian ini terjadi setelah Teheran melaksanakan beberapa proyek terkait peningkatan kemampuan helikopter. Di sisi lain, Iran belum membeli satupun pesawat tempur baru dalam beberapa tahun terakhir. Negara itu hanya membeli sejumlah jet tempur MiG-29 Fulcrum Rusia pada tahun 1990-an. Iran dan Rusia telah menandatangani kesepakatan besar untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, energi, dan militer. Pada bulan September 2023, Angkatan Udara Iran menerima jet latih Yak-130 pertama buatan Rusia. Dikembangkan oleh Yakovlev dan Aermacchi Rusia, Yakovlev Yak-130 adalah pesawat latih jet subsonik 2 kursi dan pesawat tempur ringan. Pesawat canggih ini akan memungkinkan pilot militer Iran menjalani pelatihan pengoperasian jet tempur generasi 4+ dan kelima seperti Sukhoi Su-57. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.